Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 29. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Zat makanan dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan mikro. Makro adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mikro adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Makanan mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua adalah pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang ketiga yaitu pengaturan metabolisme. Yang keempat, penjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Yang terakhir yaitu sebagai penghasil energi. Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Yang kedua adalah disakarida. Contoh disakarida adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling kompleks. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua sebagai zat pembangun, yang ketiga berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh, dan yang keempat perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lemak bagi tubuh adalah yang pertama sumber energi, yang kedua pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga sebagai pelindung organ tubuh, yang keempat pembangunan bagian sel, yang terakhir adalah sebagai cadangan makanan. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama yaitu proses pencernaan secara mekanik. Artinya, proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi kecil dan halus. Proses pencernaan secara mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yang artinya proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Ada beberapa organ di dalam mulut. Yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda. Titik letak setiap rasa berbeda-beda, yaitu rasa asin di bagian lidah tepi depan, yang kedua rasa manis terletak di bagian lidah ujung, yang ketiga rasa asam terletak di lidah bagian samping, yang keempat yaitu rasa pahit terletak di lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Fungsi lambung yaitu membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang.
Usus halus terdiri dari 3. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, yang terakhir adalah usus penyerap atau ileum. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Selain itu, fungsinya yaitu menghasilkan vitamin K. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan pada manusia terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, antara lain adalah diare. Efeknya yaitu perut terasa mual dan feses penderita menjadi encer. Diare terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Penyebab diare yaitu mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Yang kedua adalah MAH. Efeknya perih pada dinding lambung, rasa mual, dan perut kembung. MAH terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab MAH yaitu pola makan tidak teratur. Yang ketiga adalah sembelit. Efek sembelit adalah mengeluarkan feses yang keras. Sembelit terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Penyebab sembelit yang pertama yaitu kurang mengkonsumsi makanan berserat. Dan kedua, selalu menunda buang air besar. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.